Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita saat ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Amin. Nah, Enci akan mengecek kehadirannya. Ketua kelas Agel, ada yang tidak hadir hari ini? Oke, bagus. Nah, Enci ingin menanya, ada yang tahu apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah tinituan. Siapa di sini yang suka tinituan? Nah, biasanya kan kalau kita membeli tinituan itu, biasanya kita ingin menambahkan lauk. Misalnya, kita ingin menambahkan telur atau kita ingin menambahkan tahu untuk melengkapi tinituan kita itu. Nah, kita misalkan kita ingin membeli tinituan itu seharga 20.000, lalu kita menambah dengan tahu 5.000 dan kemudian ternyata kita akan mendapatkan diskon. Nah, menurut adik-adik, apakah hasil akhirnya itu akan sama jika urutannya itu kita ubah? Jadi misalkannya itu diskon dulu lalu kita membeli tahu. Oke, jadi nanti kita akan lihat bersama ya. Nah, ternyata proses bertahap seperti ini dalam matematika itu disebut dengan komposisi fungsi. Nah, jadi pada saat ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Ada yang tahu apa itu komposisi fungsi? Oke, kalau tidak ada yang tahu, jadi komposisi fungsi itu adalah penggabungan dari dua fungsi, di mana hasil dari fungsi pertama itu nanti akan diinput atau dimasukkan pada fungsi berikutnya. Nah, perhatikan bentuk umum komposisi fungsi ini. Nah, yang pertama itu cara bacanya F bundaran Gx sama dengan Fgx. Yang kedua itu G bundaran Fx sama dengan Gfx. Nah, selanjutnya itu kita harus memahami urutan untuk mengerjakannya. Jadi misalkan itu F bundaran Gx sama dengan Fgx. Langkah yang pertama itu kita lihat dulu yang di dalam kurung itu apa. Nah, karena di dalam kurung itu Gx, jadi kita harus kerjakan terlebih dahulu yang Gx. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menemukan hasil dari Gx itu, kita masukkan pada Fgx. Jadi urutannya itu X kita masukkan ke Gx dan Gx itu kita masukkan ke Fgx. Nah, urutan fungsi itu sangat penting karena dapat menghasilkan nilai yang berbeda. Selanjutnya, contoh soalnya tadi kan di awal sudah membahas tentang tinituan. Nah, bagaimana sih bentuk dalam matematikanya? Jadi, pertama itu kita misalkan harga awal tinituan itu dengan X, lalu ditambah dengan tahu itu 5.000 dan setelah itu mendapatkan diskon 10%. Nah, kalau ditambah tahu 5.000 itu fungsi apa yang terbentuk? Ada yang tahu? Nah, jadi yang terbentuk dari tambah tahu itu dia Gx sama dengan X tambah 5.000. Nah, selanjutnya kita akan mendapat diskon 10%. Jadi, berapa persen lagi yang harus kita bayar? Iya, betul, 90%. Nah, bentuk fungsi yang bisa dari diskon itu, dia Fx sama dengan 0,5x. Karena 90% itu 0,9. Nah, yang kita akan cari itu F bundaran Gx sama dengan Fgx. Apa langkah yang pertama kita lakukan? Iya, betul sekali. Jadi kita harus menghitung yang di dalam kurung itu yang dimana itu adalah Gx. Nah, Gx itu kan X tambah 5.000 toh. Jadi X tambah 5.000 itu kita masukkan ke Fgx. Sehingga menghasilkan Fx tambah 5.000. Fx itu kan 0,9x. Nah, X itu sudah kita ketahui, X tambah 5.000. Jadi kita langsung masukkan menghasilkan 0,9 X tambah 5.000. Selanjutnya kita kalikan
0,9 itu ke X tambah 5.000. Hasilnya 0,9 kali X itu, ada yang tahu? Iya, 0,9. Kalau 0,9 dikali 5.000, 1.500. Yang tahu? Ayo. Ya, betul. Jadi 4.500. Sehingga itu menghasilkan 0,9X tambah 4.500. Nah, ini adalah hasil akhir dari mencari F bundaran GX sama dengan FGX. Ini kita urutannya itu beli tahu lalu diskon. Nah, bagaimana kalau urutannya itu kita balik? Diskon dulu lalu kita membeli tahu. Nah, jadi kita akan mencari G bundaran FX sama dengan GFX. Di mana yang kita pertama kerjakan dulu itu FX. Nah, FX itu kan 0,9X. Nah, lalu kita masukkan FX itu ke dalam GFX sehingga menghasilkan G 0,9X. Nah, GX itu kan X tambah 5.000. X itu sudah kita ketahui, X itu adalah 0,9X. Jadi, kita langsung saja masukkan. Nah, hasilnya itu akan menjadi 0,9X tambah 5.000. Ini adalah hasil akhir dari diskon dulu lalu kita membeli tahu. Nah, menurut adik-adik, apakah kedua hasil ini sama? Ya, kedua hasil ini berbeda. Jadi, urutan itu sangat penting untuk mengetahui hasil akhirnya itu. Oke, sekarang Enci akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan yang kegiatan 1 dan 2.
Baik, ada kelompok yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Ya, kelompoknya ada. Apakah sudah selesai? Sudah. Boleh presentasikan dulu, Kak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kegiatan kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kami untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2. Satu ubah ke bentuk matematika. Harga awal timutuan adalah X. Kemudian ditambah telur seharga 4.000. Setelah itu mendapat diskon 20%. Nah, tugas ini kan mengubah fungsi melengkapi fungsi. Nah, fungsi tambah telur jadi GX sama dengan X ditambah dengan 4.000. Nah, untuk fungsi diskonnya Fx sama dengan 0,8x. Nah, untuk kegiatan 2 untuk menentukan komposisi fungsi, jika ditambah tahu dulu lalu diskon, maka fungsinya menjadi Fgx sama dengan Fx ditambah 4.000. Hasilnya sama dengan 0,8 X ditambah dengan 4.000. Baru menghasilkan 0,8 X ditambah 3.200. Nah, untuk diskon dulu lalu ditambah tahu, maka dia jadi GFX sama dengan 9 0,8x sama dengan 0,8x ditambah 4.000. Nah, apakah hasilnya sama? Hasilnya beda. Mengapa bisa berbeda? Karena urutan fungsi mempengaruhi hasil akhir. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Isra tampil. Apakah ada dari kelompok kalian yang jawabannya berbeda? Oke, karena itu sudah sama. Sekarang kita akan lanjut pada contoh soal yang kedua. Jadi contoh soal yang kedua itu diketahui Fx sama dengan 2x tambah 3 dan untuk Gx-nya itu sama dengan X kurang 1. Nah, kita akan menentukan F bundaran G 4. Nah, yang pertama kita selesaikan itu, kita lihat dulu, ini kan F bundaran G 4. Dia itu F G 4. Nah, kita lihat yang di dalam kurung ini kan G4. Jadi yang harus kita selesaikan lebih dulu itu G4-nya. Nah, Gx itu kan X kurang 1. X-nya itu sudah kita ketahui yaitu 4. Jadi kita langsung saja itu F sama dengan F. X-nya itu 4, berarti 4 dikurang 1. Nah, 4 dikurang 1. Jadi hasilnya itu F3. Nah, karena sudah kita tahu hasil Gx-nya itu 3, sekarang kita masukkan 3 itu ke Fx.
fx itu kan 2x tambah 3. X-nya itu sudah kita ketahui itu sama dengan 3. Jadi langsung saja 2 dikali 3 ditambah 3. 2 dikali 3 tambah 3. Nah, jadi hasil akhir dari soal ini adalah 9. Nah, kita lanjut pada contoh soal yang berikutnya itu. Fx sama dengan x kuadrat. Lalu gx-nya itu x tambah 2. Nah, kita akan menentukan f bundaran g x. Nah, f bundaran gx itu kan sama dengan f gx. Gx itu kan sudah kita ketahui sebagai x tambah 2. Jadi kita langsung masukkan saja gx-nya itu ke dalam f gx. Hasilnya f x tambah 2. Nah, selanjutnya itu fx itu kan x kuadrat. X-nya itu kita sudah ketahui x tambah 2. Jadi kita kuadratkan yang x tambah 2. Ada yang tahu hasil x tambah 2 kuadrat? Ya, Miranda? Tuh. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Apakah sudah betul? Sama semua? Oke, baik. Jadi hasil dari contoh soal yang ketiganya itu x kuadrat tambah 2, x sama dengan 4. Oke, selanjutnya itu silakan kalian mengerjakan kegiatan 3 dan 4. Nah, mohon maaf ada kekeliruan, jadi ini dia adalah 4x. Kegiatan 3 berarti 2 yang mana? Siapa dorong? Hah? Ini siapa yang maju? Sudah ada dong. Oh, ada kan? Oke, kita kasih. Kita kira 9, kita sebagai 9 menit ada perlu. Tadi bisa 9. Tadi bisa 9. Hari pertama menit tadi bilang ulang lagi. Kita kira 9. Cuma terus kita bilang 9 tuh gini kan masih gitu.
Ini dari sini, dari sini. Atau cuma ini ya tadi? Dari ini, dari ini. Ini dari soal yang satu itu, soal ke soal 2, buat ini ya. Oke, siap. Miranda. Aduh, takut. Nah, sudah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah, Enci. Oke, silakan kelompok Miranda presentasikan ke depan. Boleh menghapus aja. Mau tulis ya? Aku kan mau tulis. Oh, jangan. Aku nggak usah baca. Aku kan mau tulis. Jadi untuk kegiatan 3 latihan lanjutan ada soal nomor 1 diketahui fx sama dengan 3x kurang 2 dan gx sama dengan 2x sama 1 dan x sama dengan 4. Nah, ditentukan f bundaran g 4. Jadi sama dengan fg 4. Jadi dikerjakan g4 dulu. Jadi F2 dikali 4 tambah 1, F sama dengan F9, kemudian dimasukkan ke Fx menjadi 3 dikali 9 kurang 2 sama dengan 27 kurang 2 sama dengan 25. Kemudian soal kedua diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 1, gx-nya x kurang 3. Jadi yang pertama tolong tentukan dulu f dot x dot gx. Jadi f gx sama dengan f x kurang 3. X kurang 3 kuadrat tambah 1 sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 9 tambah 1. Jadi DP hasil x kuadrat kurang 6x tambah 10, itulah. Jadi ke kegiatan 4. Lanjut pada kegiatan 4. Ada pertanyaan fungsi mana yang dikerjakan terlebih dahulu, fungsi yang berada di dalam kurung. Kemudian apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi? Komposisi fungsi merupakan pengembangan dua fungsi di mana hasil dari fungsi pertama digunakan sebagai input pada fungsi berikut. Pertanyaan terakhir, apakah urutan fungsi berpengaruh? Jelaskan. Ya, berpengaruh karena hasil komposisi fungsi dapat berbeda jika urutan fungsi diubah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok yang sudah tampil tadi? Nah, kalau sudah tidak ada, nah, dari selama materi ini dia, apa yang kalian telah pelajari? Jadi yang Iya, silakan Miranda. Jadi yang telah pelajari pada hari ini yaitu komposisi fungsi merupakan pengembangan dua fungsi Yang di dalam kurung terlebih dahulu. di mana hasil dari fungsi pertama digunakan sebagai input pada fungsi berikut. Kemudian fungsi yang berada dalam kurung merupakan fungsi yang dikerjakan terlebih dahulu dan urutan sangat berpengaruh pada fungsi. Oke, baik. Terima kasih Miranda. Nah, ada yang boleh menyimpulkan materi kita saat ini? Komposisi fungsi adalah ya, silakan Nopsi. Komposisi fungsi adalah
pengembangan dua fungsi di Penggabungan. mana hasil dari fungsi pertama digunakan sebagai input pada fungsi berikut. Nah, jadi komposisi fungsi itu adalah penggabungan dari dua fungsi yang nanti hasil fungsi pertama itu dimasukkan lagi kembali ke fungsi yang berikutnya. Oke, kirasa cukup kesekian materi kita pada pada saat ini. Nah, sebelum kita menutup, mari kita berdoa sama-sama. Doa dimulai. Amin. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah fungsi inverse. Jadi silakan kalian cari-cari di rumah. Akan nantinya di pertemuan selanjutnya itu kalian sudah mendapat gambaran tentang apa yang akan kita pelajari sekarang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.